Hai Sobat Movie. Sebesar apapun masalah yang dihadapi, jangan pernah berpikir untuk menghindarinya. Karena jika dihindari, maka masalah yang baru akan muncul. Seperti halnya yang terjadi pada sekelompok orang yang menyebut diri mereka The Vigilante, atau hero pembasmi para gangster mafia di berbagai negara, seperti Los Angeles, Irak, Armenia, Meksiko, Rusia, dan Inggris. Namun di saat Vigilante menghentikan aksinya, justru mendatangkan masalah yang lebih besar antar kelompok mafia Armenia dan Meksiko dengan tim khusus serta tentara internasional yang berakhir menjadi sebuah konspirasi. Dan masalah yang muncul itu pun mulai terbawa menjadi masalah pribadi. Oke sobatku, seperti apa kelanjutan dari cerita film ini? Kita langsung saja ke pembahasannya. Eits, tapi sebelum lanjut pastikan kalau kalian tidak bermasalah dengan seseorang, agar ponsel yang ada di genggaman kalian tidak melayang ke tempat lain. Let's go. Film Vigilante Diaries dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Jason Mewes dan diperankan oleh sederet aktor terkenal seperti Paul Sloan, Michael J. White, Rampage Jackson, Mike Hatton, Jacqueline Lord, dan masih banyak lagi. Film diawali dengan seorang pria tua yang menceritakan aksi-aksi kelompok hero yang disebut dengan Vigilante ketika menumpas kelompok-kelompok mafia di masa lalu, dan menampilkan beberapa saluran TV yang menyiarkan berita tentang hilangnya kelompok hero pembasmi kejahatan itu. Scene dibuka dengan memperlihatkan dataran tempat kekuasaan kartel di Meksiko, dan membawa kita kepada seorang vigilante yang sedang disiksa oleh anak buah bos mafia Armenia yang bernama Andreas. Kemudian scene beralih kepada bos mafia Armenia tersebut yang sedang menginterogasi seorang wanita tentang keberadaan salah satu anggota vigilante yang bernama Mike Hanover. Karena tidak berhasil mendapat informasi dari wanita tersebut, ia pun membunuhnya. Di sini kita dibawa jauh ke masa lalu, tepatnya di Amerika Serikat. Terlihat seorang pria yang bernama Mike Hanover sedang membersihkan wajahnya di sebuah kamar mandi. Tiba-tiba ia diserang oleh seseorang dari belakang, dan pertarungan pun tak bisa dihindari. Hingga pada akhirnya Mike berhasil menghabisi nyawa orang tersebut. Jadi Mike sendiri adalah anggota vigilante yang bertugas untuk mendokumentasikan atau merekam aksi-aksi mereka ketika menumpas kejahatan, kemudian menyebarkannya ke publik. Di sini Mike menceritakan kejadian awal menghilangnya vigilante yang semenjak itulah pergerakan mereka terhenti. Di saat itu juga, Jude yang merupakan istri dari vigilante memberitahukan informasi tentang keberadaan vigilante itu kepadanya. Mereka lalu mengutus salah seorang rekannya yang bernama The Kid untuk menemui seorang kepercayaan mereka yang bisa membantu mereka dalam melacak keberadaan vigilante. Dan pria itu bernama Barry. Barry sendiri adalah agen khusus SEAL yang bertugas untuk membantu mereka dalam menjalankan misi tersebut. Akhirnya di sini Barry berhasil melacak keberadaan vigilante dan akan mengirim pasukan terbaik mereka untuk membebaskannya. Dan inilah orang-orangnya. Straight savage, the boy red chips, say cheese, no nachos. Girl, I'm about to get a poncho. Pablo Picasso, a modern life, move gato. Niggas can't stop 'em when I come through. Setelah semuanya sudah menuai kesepakatan, mereka pun segera berangkat. Sementara di sisi lain, vigilante yang tertangkap kini harus mendapat siksaan dari anak buah bos mafia Armenia yang dendam atas kematian saudaranya waktu itu. That's always in the news. Di luar, Wolfman bersama yang lainnya kini mulai melakukan penyerangan ke tempat tersebut. Tidak butuh waktu lama, mereka akhirnya berhasil melumpuhkan penjaga-penjaga yang ada di tempat itu dan segera membebaskan vigilante, kemudian meninggalkan tempat tersebut.
Mike yang mengetahui Vigilante berhasil dibebaskan, ia pun turut senang. Di tengah kegembiraannya itu, tiba-tiba seorang wanita bernama Reed masuk ke truknya dan menodongkan senjatanya ke arah Mike. Scene berpindah ke Mumbai, India dan memperlihatkan seorang pria bernama Barrington yang sedang menginterogasi seorang pria dari Afghanistan. Barrington sendiri adalah agen internasional yang memiliki kerjasama dengan bos mafia Armenia dan kartel Meksiko. Mereka yang senang atas kembalinya Vigilante kemudian dikejutkan dengan sebuah video dari anak buah Andreas yang memperlihatkan Mike yang kini sudah tertangkap. Mengetahui itu, Barry segera memerintahkan rekan-rekannya untuk membebaskan Mike. Namun Wolfman dan yang lainnya menolak untuk itu. Vigilante kemudian memutuskan pergi bersama The Kid untuk membebaskan Mike. Setibanya di sana, mereka ternyata sudah dijebak oleh anak buah Andreas yang ingin membunuh mereka. Dan pertempuran pun tak bisa dielakkan. Dalam pertempuran itu, The Kid terkena tembakan yang membuatnya tewas. Karena itu, Vigilante marah dan menghajar salah seorang dari mereka. Scene beralih kepada Mike yang disekap di sebuah ruangan. Kemudian seorang wanita tangan kanan Andreas datang kepadanya. Sementara di luar, Vigilante yang akan melakukan penyerangan ke tempat tersebut bertemu dengan dua orang temannya yang menolaknya waktu itu. Mereka pun masuk ke tempat tersebut dan terjadilah pertempuran antara mereka dengan Andreas dan anak buahnya. Di sisi lain, Mike yang berhasil terlepas dari ikatannya segera melakukan perlawanan terhadap wanita tangan kanan Andreas. Ia menusuknya dengan sebuah pedang hingga wanita tersebut tewas di pelukannya. Di saat Vigilante bersama rekannya datang untuk membebaskan Mike, mereka melihat Mike sudah berhasil bebas. Tidak sampai di situ saja. Di perjalanan, Vigilante mendapat telepon dari Moru, pria tua di awal film yang kini tengah menyandra istrinya. Vigilante mengatakan ia akan mendatanginya ke sana. Sedikit informasi bahwa Moru sendiri adalah bos kartel Meksiko yang memiliki kerjasama dengan bos mafia Armenia dan Barrington. Karena merasa takut, Moru segera menghubungi Barrington untuk menyerahkan Jude, istri Vigilante, kepadanya. Di sini Barrington mengatakan ia akan menyerahkannya kepada Andreas yang merupakan rekan bawahan mereka, sekaligus orang yang mereka manfaatkan untuk mengalihkan Vigilante, agar misi rahasia mereka bisa berjalan dengan mulus. Andreas yang sudah tidak mau berurusan lagi dengan kelompok Vigilante, ia pun menolaknya. Namun Barrington tetap memaksanya untuk melakukan hal tersebut. I need you in the game. What do you want? What is this? That's what she'll bring him right to you. Di sisi lain, Vigilante menemui Barry untuk meminta informasi tentang keberadaan istrinya. Setelah mendapat informasi itu, ia pun segera pergi. Thanks for that. Good luck. I hope you don't die. Setibanya di sana, terlihat dua orang pria yang sedang makan siang di sebuah restoran. Di antaranya adalah salah satu pengawal bos mafia Armenia tersebut. Di sini Vigilante mendapat panduan dari Barry untuk mengikuti pria itu, agar ia bisa mengetahui keberadaan Andreas yang menyekap istrinya. Di malam harinya, Andreas bersama pacarnya Reed pergi untuk menghadiri sebuah acara pertunjukan di sebuah tempat. Vigilante yang mengetahui itu, ia pun segera mendatanginya ke sana dengan menyewa seorang anak kecil untuk membantunya masuk ke tempat Andreas dan Reed berada. Акցենտը հայկական չի, որտեղից ես։ Di sana Vigilante menodong Andreas bersama Reed, kemudian membawa mereka keluar dari tempat itu. Di sisi lain, Jude akhirnya berhasil bebas dari ikatannya dan dengan mudah menghabisi nyawa anak buah Andreas yang mengawasinya di tempat itu. Scene kembali kepada Vigilante. Ia meminta Andreas memberitahukan keberadaan istrinya.
Namun Andreas malah kabur dan memasrahkan Reed, pacarnya, menjadi sandera. Hingga akhirnya Reed tewas karena ditembaki oleh anak buah Andreas yang menembaki Vigilante secara membabi buta. Vigilante pun segera mengejar Andreas. Kejar-kejaran antara mereka pun berlanjut hingga pada akhirnya Vigilante berhasil menghentikan Andreas dengan menabrak mobil yang ditumpanginya. Vigilante kemudian keluar dan kembali menanyakan istrinya bersama anaknya kepada Andreas yang sudah sekarat. Di saat itu juga ia melihat Jude, istrinya, keluar dari tempat itu dengan menggendong bayi mereka. Tidak berakhir sampai di sini saja. Vigilante mendapat informasi dari Barry bahwa semua permainan itu sengaja diatur oleh Barrington untuk melancarkan misi rahasianya. Barry juga memberitahukan kepada Vigilante tempat di mana mereka bisa menangkap Barrington. Dan sebelum melakukan aksi itu, Vigilante menemui seorang wanita yang diutus oleh Barry untuk membantunya menangkap Barrington. Vouch for you? No. Very vouch. Let's go. Malamnya mereka pun mengunjungi sebuah klub tempat Barrington berada dan mulai menjalankan rencana mereka untuk menangkap Barrington. Di sini Barrington mengatakan ia sudah mendapat bayaran untuk meledakkan bom di beberapa tempat yang akan menghancurkan seluruh kota. Namun upaya mereka menangkap Barrington kembali gagal karena dicegat oleh seorang wanita asisten Barrington. Pertarungan antara mereka pun tak bisa dihindari. Hingga akhirnya New Kid berhasil mengalahkan wanita tersebut. Setelah itu, mereka menginterogasi salah seorang supir Barrington untuk mencari tahu lokasi bom itu berada. Mengetahui itu, Barry segera mengirim Wolfman untuk menjinakkan salah satu bom yang bertitik di pusat kota Los Angeles. Sementara Vigilante segera mengejar Barrington untuk mendapatkan kode pembatalan bom yang bertitik di beberapa kota lainnya. Di sana ia mendapat todongan pistol dari Barrington dan dengan mudah mengalahkan Vigilante. It's inside his jacket pocket. Namun di balik itu Vigilante berhasil mengambil ponsel pemicu bom tersebut yang berada di saku milik Barrington. Di sisi lain, Wolfman akhirnya berhasil menjinakkan bom yang berada di pusat kota Los Angeles. Sementara bom yang lainnya masih dalam keadaan aktif. I saved the city, man. Watch your mouth. Scene kembali kepada Vigilante dan Barrington. Saat setelah itu sebuah mobil datang untuk menjemput Barrington. Di perjalanan, ia baru menyadari ponsel pemicu bomnya sudah diambil oleh Vigilante. Kecolongan kamu, Bang. Di sini Vigilante mulai melakukan pembatalan dengan memasukkan kode yang didapat dari Barry. Dalam ketegangan itu, sedikit terjadi kesalahan teknis karena ponselnya terbalik. Fokus, Bang, fokus. Akhirnya, Vigilante berhasil membatalkan semua bom tersebut. We did it! Oh my god. Oh my god. Save the fucking world, man. I'm coming to get you, V. Setelah itulah kemunculan Vigilante kembali diberitakan dan terlihat Mike sedang diwawancarai tentang kembalinya Vigilante, sang pembasmi kejahatan. Film diakhiri dengan Moru bersama Barrington yang sedang nongkrong di sebuah bar temannya. Tiba-tiba entah apa masalahnya dan anak buah siapa yang mereka tembaki aku pun tidak tahu. Oke sobatku, sedikit kesimpulan dari Mimin. Apapun itu, selagi kamu masih berdiri di atas kebenaran, jangan pernah menyerah untuk memperjuangkannya. Karena percayalah, di belakangmu selalu berdiri orang-orang hebat yang respect dengan kebenaran itu sendiri. Jadi, jangan pernah takut.